Fajar belum menyingsing di gurun Negev, saat langit Israel diterobos oleh satu rudal balistik jarak jauh dari Iran senyap, cepat, dan menghantam tepat sasaran. Dalam sekejap, pangkalan udara utama di dekat Beersheva luluh lantak. Di balik kawah besar dan reruntuhan hanggar baja, lebih dari 2,500 personel Angkatan Udara Israel kehilangan nyawa mereka dalam keadaan tak terduga. Banyak di antaranya masih tertidur. Tak hanya itu, 85 pesawat tempur modern termasuk F-35 dan F-16 hancur sebelum sempat lepas landas. Serangan ini bukan sekadar aksi militer, ia memicu gelombang guncangan sosial dan diplomatik di seluruh kawasan. Ketika satu rudal bisa mengubah neraca kekuatan begitu drastis, dunia pun terpaksa bertanya ulang, apakah teknologi benar-benar menjamin perlindungan? Ikuti, bagikan, dan berlangganan saluran ini karena apa yang terjadi berikutnya lebih dari sekadar pertempuran. Ledakan itu tidak hanya mengguncang tanah Ia, merobek keheningan militer Israel hingga ke inti. Di pangkalan udara Negev bagian selatan, kawah selebar hampir 2 lapangan bola kini menganga, mengepulkan asap logam dan puing-puing beton. Hanggar-hanggar baja, yang dulu menyimpan jet tempur, kini menjadi tumpukan besi leleh. Pusat komando tempat strategi, ditulis telah sunyi, rata bersama tanah. Sistem pertahanan yang pernah dibanggakan dunia seperti Iron Dome, Arrow, dan David Sling tak sempat bereaksi. Radar militer, menurut laporan resmi, baru mendeteksi pergerakan setelah dentuman terjadi. Dalam tempo beberapa detik, bukan hanya infrastruktur yang runtuh, tapi juga kepercayaan pada perlindungan udara berteknologi tinggi. Serangan ini membuka ruang diskusi baru. Apakah teknologi modern bisa mengimbangi ketidakterdugaan dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung? Beberapa menit setelah ledakan di pangkalan udara Negev, keheningan berubah menjadi kepanikan yang dalam. Di tengah puing-puing dan debu yang masih menggantung di udara, kenyataan mulai menyentuh kesadaran kolektif. Lebih dari 2,500 anggota Angkatan Udara telah gugur, banyak di antaranya saat sedang melakukan briefing pagi atau memeriksa mesin pesawat. Kehilangan ini bukan hanya deretan angka, ia adalah wajah-wajah muda yang takkan kembali. Suara-suara yang mendadak hilang dari kehidupan keluarga mereka. Di ruang-ruang militer Tel Aviv, para petinggi terdiam. Tak ada skenario yang pernah memprediksi kehilangan sebesar ini dalam waktu sependek itu. Para analis pertahanan menyebut ini sebagai luka terbuka bagi reputasi militer Israel, sebuah negara yang selama puluhan tahun mengandalkan keunggulan teknologi untuk bertahan. Iron Dome, simbol ketahanan udara, kini dijuluki secara sarkastik sebagai Iron Bubble oleh netizen lokal, sebuah ironi yang mencerminkan kekecewaan dan rasa tak percaya. Lebih dari infrastruktur, yang hancur adalah rasa aman. Dan ketika rasa aman runtuh, maka seluruh fondasi sosial ikut terguncang. Ini bukan hanya soal rudal, ini tentang guncangan psikologis yang terus bergema jauh setelah api padam. Ketika debu belum reda di pangkalan udara Negev, krisis bergerak cepat ke jantung pemerintahan Israel. Di Tel Aviv, ruang kendali utama Kementerian Pertahanan mengalami kekacauan internal. Sumber-sumber non-resmi dari dalam militer menyebut adanya keruntuhan koordinasi dalam jam-jam pertama setelah serangan. Pusat kendali udara yang seharusnya memberikan respons cepat justru terjebak dalam kebingungan prosedural. Sistem komunikasi tak terintegrasi. Banyak unit tidak menerima perintah yang jelas. Ketika beberapa pangkalan lain dinaikkan ke status Red Alert, banyak pesawat yang masih layak justru tidak bisa lepas landas karena tidak ada jalur operasi yang utuh, landasan rusak, logistik kacau, personel terguncang. Ini bukan hanya soal serangan fisik, melainkan implosi taktis. Istilah yang mulai muncul di kalangan analis adalah Mu Chien Thwart, blindness in command, ketika satu struktur militer kehilangan orientasi di saat paling menentukan. Di Knesset, para anggota parlemen diambukan karena tidak tahu, tapi karena belum siap bicara. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi hingga sore hari, tetapi tekanan dari dalam meningkat. Warganet di Yerusalem dan Haifa mulai menuntut transparansi. Sementara sebagian keluarga korban mulai memadati rumah sakit militer dan meminta penjelasan. Dalam krisis seperti ini, kecepatan informasi menjadi ujian integritas. Namun di Israel hari itu, kecepatan justru menjadi celah. Ketika strategi runtuh lebih cepat dari dinding-dinding hanggar, maka yang tersisa hanyalah ketakutan dan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa jam setelah ledakan mengguncang pangkalan udara Negev, Israel menggelar rapat darurat di Yerusalem. Presiden Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,
dan para jenderal utama berkumpul dalam ruang tertutup. Suasana menegang tanpa kata. Dunia pun menahan napas. Dari Washington, Paris, hingga London kecaman resmi terhadap serangan cepat muncul hampir bersamaan. Namun di balik pernyataan dukungan penuh untuk Israel, tersimpan rona kegelisahan. Jika sistem pertahanan tercanggih bisa ditembus hanya dengan satu rudal, siapa yang benar-benar aman? Di sisi lain, media Iran segera meluncurkan kampanye informasi secara terstruktur. Stasiun televisi nasional menyebut serangan itu sebagai One Missile, One Miracle, sebuah keajaiban strategis. Tagar UI Israel Offline mendominasi percakapan daring, menyindir kemampuan teknologi Israel yang selama ini dielu-elukan sebagai tak tertembus. Meme, potongan video animasi, dan satir dalam berbagai bahasa membanjiri platform seperti Telegram, X, Twitter, dan TikTok menjadikan kekalahan ini bukan hanya militer, tapi juga simbolik dan psikologis. Di negara-negara Arab, pemerintah cenderung menjaga posisi diplomatik netral. Namun di jalan-jalan Kairo, Baghdad, dan Amman, ekspresi warga sipil berkata lain. Banyak yang menyambut kabar itu dengan sorak dan doa. Ada yang mencatatnya sebagai keseimbangan historis yang terlambat. Reaksi global menjadi medan baru dalam konflik ini di mana informasi, persepsi, dan narasi sama pentingnya dengan rudal dan radar. Di tengah ketidakpastian dan kejutan yang belum usai, satu hal menjadi jelas. Dunia sedang menyaksikan babak baru dari krisis Timur Tengah, di mana setiap kata, gambar, dan emosi bisa memicu riak yang tak terduga. Ledakan di pangkalan udara Negev bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengguncang fondasi simbolik kekuatan militer Israel. Dalam waktu singkat, satu rudal Iran diyakini sebagai versi modifikasi dari Zolfahar membongkar ilusi keunggulan strategis yang selama ini dibangun dengan teknologi tinggi. Rudal itu meluncur dalam keheningan radar, membawa teknologi stealth, kecepatan hipersonik, dan sistem pemandu presisi. Hantaman bukan hanya pada tanah, tetapi juga pada reputasi. Para analis pertahanan menyebutkan, terlalu lama Israel mengandalkan kecanggihan elektronik dan mengabaikan respons manusiawi yang cepat. Beberapa sistem radar disebut masih bergantung pada perangkat generasi lama dalam istilah satir netizen, modem yang nge-lag di tengah peperangan. Sistem komando yang seharusnya bekerja dalam hitungan detik justru tak mampu menyalurkan perintah ketika dibutuhkan paling kritis. Penting dicatat, ini bukan hanya kesalahan teknis. Ini adalah krisis citra ketika institusi yang dianggap tak tertembus tiba-tiba terlihat rapuh di mata publik dan dunia. Tidak sedikit suara di dalam Israel sendiri mulai mempertanyakan, apakah dominasi udara benar-benar aman, ataukah hanya persepsi yang selama ini dirawat melalui propaganda dan mitos? Di tengah bara reruntuhan, bukan hanya senjata yang perlu diperbaiki, tapi juga kepercayaan, dan membangun ulang kepercayaan. Dalam dunia yang menyaksikan semuanya secara langsung, jauh lebih sulit daripada membangun kembali tembok hanggar. Pukul 4.20 pagi waktu Yerusalem, sebuah rudal menghantam dan dunia terdiam. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bukan hanya pangkalan udara Negev yang rata dengan tanah, tapi juga persepsi global tentang superioritas militer Israel yang mulai retak. Di Pentagon, Washington DC, pertemuan darurat digelar. Para pejabat tinggi meninjau ulang kesiapan pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Anggaran militer yang sebelumnya dialihkan ke front line, kini dipertimbangkan untuk dinaikkan. Sementara itu, di Berlin, Paris, dan Brussels, laporan evaluasi pertahanan mulai diperbarui. Serangan presisi seperti ini membuat banyak pihak menyadari bahwa sistem pertahanan modern di Eropa pun bisa jadi belum siap. Israel, yang selama ini dikenal sebagai poros kekuatan udara regional, kehilangan kemampuan operasional secara drastis. Para analis di Tel Aviv mengakui, butuh berminggu-minggu untuk mengembalikan kesiapan minimum angkatan udaranya. Dunia menyadari satu hal penting, tidak perlu perang berkepanjangan. Satu serangan tepat, pada saat yang tepat, bisa mengguncang pondasi militer sebuah negara. Pemerintah Iran menyebut momen ini sebagai akhir dari era kemenangan sepihak Barat. Sebuah pernyataan yang tidak hanya bersifat politik, tapi juga mengandung pesan simbolik yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, keseimbangan regional bahkan global dipaksa untuk ditinjau ulang. Dan pertanyaannya kini bergema di banyak ibu kota dunia. Jika negara sekuat Israel bisa lumpuh hanya dalam hitungan menit, maka dasar apa yang sebenarnya menopang keamanan internasional hari ini? Teknologi, koalisi, atau hanya persepsi yang selama ini belum pernah diuji? 85 jet tempur F-35, F-16, dan sistem drone tempur hancur.
hanya dalam beberapa menit. Asap masih membubung dari reruntuhan Negev saat laporan kerugian mengalir masuk. Miliaran dolar musnah. Dan yang lebih parah, doktrin pertahanan yang selama ini dijadikan tumpuan runtuh tanpa perlawanan. Komando Udara Israel, yang dulu disebut sebagai tulang punggung strategi regional, kini memasuki kondisi yang disebut para analis sebagai collapse of combat air force, kejatuhan total dari kemampuan serangan udara. Dalam kekosongan yang ditinggalkan serangan itu, perbatasan selatan dan utara bergolak. Serangan roket dari Gaza dan drone dari Lebanon meningkat drastis. Ancaman yang dulu bisa dipatahkan dalam hitungan detik, kini masuk lebih dalam, menembus ruang yang sebelumnya dijaga rapat oleh radar dan rudal intersepsi. Sementara itu, di dalam struktur militer Israel, terjadi gelombang pengunduran diri. Sejumlah komandan tinggi dinonaktifkan atau diberhentikan, sebagai sinyal guncangan sistemik dari dalam. Di satu buletin malam yang ditayangkan di Channel 12 Israel, seorang pakar strategi berkata pelan, tapi tegas, "Kita telah hidup terlalu lama dalam ilusi keamanan. Sekarang, kita dipaksa untuk terbangun dengan harga yang terlampau mahal. Tapi bangun untuk apa?" Pertanyaannya, bukan hanya tentang teknologi mana yang gagal, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Pertanyaannya lebih mendalam. Bagaimana dunia modern, yang begitu terhubung dan canggih, tetap bisa rapuh karena satu momen yang tak terduga? Simpan video ini, bagikan kepada teman Anda, dan tinggalkan komentar. Apakah kita sedang membangun pertahanan, atau sedang menunda kejujuran kita sendiri?